sepele kan, sepele. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, ya kita tatut di air gitu loh ya. Makanya hati-hati kalau kita di dekat air ya. Dan juga ini ya yang membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dan teman-teman saya dimanapun Anda berada, bahkan dimanapun kesempatan hari ini Anda lagi bersama kita di Jatimulya Official, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Sahabatku dan teman-temanku, di hari yang bahagia ini tak lupa kita sampaikan juga selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-6. Semoga puasa kita nanti lancar sampai sehari penuh dan juga tidak ada rintangan dalam rangka kita menjalankan ibadah puasa. Oke. Sahabatku dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini, di hari yang paling bahagia ini ya, tak lupa kita sampaikan juga puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita di kesempatan hari ini masih diberikan waktu untuk menjalankan ibadah puasa dan diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Dan juga semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa ada manfaatnya dan bisa kita ambil hikmahnya semuanya. Pemirsa, puasa merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman dan juga kewajiban bagi yang sudah mampu menjalankan. Juga ada beberapa hal yang dapat menggugurkan puasa kita. Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan ibadah puasa kita. Walaupun toh dikit, secupil, paribasanya begitu ya. Mohon maaf kalau kita ngomong hari ini kita campur bahasa Jawa karena kita memang dari orang Jawa. Mohon maaf karena juga kita itu minim pendidikan teman-teman ya, minim pendidikan, juga minim dari pesantren karena saya sendiri bukan lulusan pesantren, karena sendiri juga hanya tamatan tamatan MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Maka dari itu kalau nanti sekiranya ada kesalahan saya, Anda bisa berinteraksi di kolom komentar. Oke pemirsa, sekali lagi kita kembali ke topik. Nah ini bahwasanya ada beberapa hal yang menggugurkan atau membatalkan puasa di bulan Ramadan. Ini ya yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan dan perlu dicermati, walaupun itu sederhana, tapi ini sangat fatal bila kita melanggar aturan itu ya. Tuh. Kenapa puasa bisa batal? Bisa ya. Hal yang sepele ya. Kita mengungkapkan hal yang sepele, bukan yang lebar, karena kita sendiri bukan penjabar. Kita hanyalah orang biasa. Ya, sekiranya kalau ada kesalahan, ya mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan karena saya sendiri seperti yang saya katakan tadi, bahasanya saya itu minim pendidikan. Tapi paling tidak kita punya bekal ilmu, walaupun secuil ilmu. Karena dengan sedikit ilmu, ini kalau kita bisa menggunakan, ya,
insya Allah membawa berkah, membawa manfaat bagi semuanya. Seperti yang tersirat dalam sebuah hadis ya, tersirat dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya begini dulu ya. Sampaikan kabar walaupun itu hanya satu kata atau satu ayat. Sampaikan kabar itu kepada saudara kita. Nah, ini ya, kepada saudara kita. Nah, ini kita kembali ke topik kita. Walaupun kabar itu hanya sedikit, tapi semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Ya, beberapa hal yang membatalkan ibadah puasa. Tuh ya, ada secuil ya, kita nggak perlu ngomong lebar, secuil saja. Kemasukan air di telinga itu sudah membatalkan puasa. Ya, kemasukan air di telinga itu ya, kemasukan air tidak membatalkan puasa. Makanya walaupun sedikit, tapi paling tidak kita harus bisa menyampaikan apa saja yang membatalkan ibadah puasa. Ya, walaupun saya sendiri bukan ulama atau bukan kiai, tapi paling tidak kita bisa menyampaikan ya apa yang membatalkan ibadah puasa, gitu ya. Apa saja yang membatalkan ibadah puasa? Di antaranya itu tadi memasukkan air di telinga. Bahwa istilahnya memasukkan air di babakan hawa songo. Nah, itulah babakan hawa songo. Yang kedua, ini yang sangat sepele lagi. Melakukan kencing di air itu juga bisa membatalkan puasa. Kencing di air itu membatalkan ibadah puasa, teman. Sepele kan? Sepele, tapi itu. Tapi kadang orang itu melakukan itu secara nggak sadar dulu ya, secara nggak sadar. Kalau kita minim ilmu, ya paling tidak berbahaya lah. Ya, makanya ibadah syariah itu sangat diperlukan. Ya, kenapa? Walaupun saya sendiri bukan tamatan pesantren atau bukan tamatan dari perguruan-perguruan itu ya, kita hanya orang awam ya. Kita tuh alhamdulillah walaupun kita hanya di tamatan dari istilahnya madrasah ibtidaiyah lah. Itu paling tidak saya dibekali oleh bapak guru saya, Pak Guru fikih waktu itu ya. Kalau sekarang itu mungkin pelajaran fikih itu di MI itu sudah nggak ada. Mungkin ganti kurikulum lah. Tapi yang jelas intinya begitu ya, teman-teman. Beberapa hal yang membatalkan ibadah puasa itu yang sangat batal. Nah, yang ketiga itu kentut di air. Waspada teman-teman ya. Hati-hati kalau di air, kentut di air ya, itu bisa membatalkan ibadah puasa juga. Sepele kan, sepele. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, ya kita tatut di air gitu loh ya. Makanya hati-hati kalau kita di dekat air ya. Dan juga ini ya, yang membatalkan lagi puasa. Hal yang sepele saja, hal yang sepele, kita nggak perlu ngomong yang berkelit-kelit. Karena apa? Karena puasa itu memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar puasa kita tidak batal, gitu loh ya. Terus yang keempat ada lagi yang membatalkan ibadah puasa, muntah itu juga bisa membatalkan ibadah puasa. Muntah ya bisa membatalkan ibadah puasa, dan masih banyak lagi sebetulnya dia yang membatalkan ibadah puasa ya. Yang membatalkan ibadah puasa. Lain lagi kalau di awal puasa, biasanya kalau awal puasa ini orang kan nggak sengaja itu loh ya, nggak sengaja dia ke ladang ya, kerja lah istilahnya kan begitu lah. Waktu berpuasa pertama itu kalau kita betul-betul tidak hati-hati ya bisa batal. Kenapa? Makan di sawah itu ya.
dengan sengaja loh ya. Kalau kau tidak sengaja sih nggak apa-apa, segera dikeluarkan lagi ya. Itu beberapa hal yang membatalkan ibadah puasa. Oke, tentunya semoga dengan harapan sedikit ilmu tadi, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, juga bagi sahabatku semuanya, terutama bagi diri saya sendiri yang minim dengan ilmu. Dan semoga nanti pertemuan berikutnya kita bukan janji ya, kalau ada waktu kita berbagi ilmu lagi. Tentunya tak lupa kita juga mohon dukungannya teman-teman, agar channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi warga, bagi keluarga, bagi lingkungan, juga bagi negara kita. Amin. Dan akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Usikum wa nafsi bitaqwallah ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.